Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidda Muhammad Al-Badri, peserta pelatihan dasar batch 4 dari Babkom 1 Medan. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Pengoptimalan Literasi Teknologi Keuangan Sakti di lingkungan PKW Satker Pelaksanaan Strategis di Sumatera Barat. Yang pertama adalah profil instansi, di mana visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum adalah terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk misi yaitu memperkuat ketahanan air, meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan, memperluas akses infrastruktur untuk pemerataan, menyediakan sarana prasarana strategis, mengembangkan SDM konstruksi yang adaptif, memperkuat tata kelola yang transparan, dan serta mewujudkan infrastruktur perkotaan berkelanjutan. Nah, di sini tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis, dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Untuk fungsinya, Direktur Jenderal Prasarana Strategis memiliki fungsi utama berupa perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur, serta evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan sarana-prasarana strategis yang mendukung sektor perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan. Selain itu, fungsi lainnya mencakup fasilitas jejaring kemitraan, penyelenggaraan administrasi, serta pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri. Selanjutnya yaitu tugas fungsi Satker Pelaksanaan Strategi Sumatera Barat. Sebagaimana tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pelaksanaan Strategis ini, tugas Satker ini adalah menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan strategis dengan dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di wilayah Sumatera Barat. Nah, untuk struktur organisasi Satker Pelaksanaan Strategis Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja PPS Sumatera Barat, di mana di bagian keuangan Kepala Kasatker dibantu oleh PPSPM dan Bendahara. Selanjutnya di bidang teknis, Kasatker dibantu oleh PPK Satuan Kerja PPS Sumatera Barat, dan selanjutnya adalah staf Satuan Kerja PPS Sumatera Barat, dan dibantu juga oleh CPNS yang diperbantukan. Selanjutnya ada identifikasi isu. Dalam pelaksanaan pelatihan dasar ini saya mengidentifikasi 3 isu, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya literasi teknologi keuangan sakti di lingkungan pegawai, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas, ketiga adalah belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan. Yang pertama, untuk belum optimalnya literasi teknologi keuangan sakti di lingkungan pegawai ini, masih terdapat beberapa pegawai yang belum mahir dalam mengoperasikan aplikasi sakti, terutama pada bagian-bagian tertentu. Hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Menteri PU nomor 397 KPTS M 2025, di mana perubahan tersebut menyebabkan beberapa pegawai ditempatkan pada posisi baru, termasuk di Satker PPS Sumatera Barat, di mana tanggung jawab pengelolaan keuangan dipegang oleh pegawai dengan latar belakang teknis yang sebelumnya belum pernah menangani urusan administrasi keuangan di mana hal ini terjadi setelah pelaksanaan strategis itu sudah dipisahkan dari Cipta Karya. Dampaknya adalah kondisi ini berpotensi memperlambat kinerja pegawai, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi sakti. Nah, keterkaitan dengan Smart ASN, situasi tersebut sangat berkaitan dengan penguatan aspek Smart ASN, terutama di literasi digital dan profesionalisme. Dari sisi literasi digital, yaitu penguasaan aplikasi merupakan tuntutan penting agar pegawai mampu beradaptasi dengan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi, serta dapat bekerja secara lebih efisien dan akurat. Sementara itu, dari sisi profesionalisme, penugasan baru ini menuntut pegawai untuk meningkatkan keterampilan beradaptasi dengan cepat, serta menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di luar bidang keahlian asli mereka. Selanjutnya itu, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Faktanya adalah rasio beban tugas tidak sebanding dengan jumlah pegawai, di mana pegawai berjumlah 19 orang harus menangani cakupan kerja setingkat provinsi.
Sebenarnya beberapa pegawai itu terpaksa merangkap tugas karena keterbatasan personel. Dampaknya adalah efektivitas efisien pekerjaan yang menurun, kualitas pelayanan menjadi lebih lambat. Untuk keterkaitan Smart ASN itu adalah networking, di mana pegawai perlu membangun jejaring kerja yang solid internal maupun eksternal, serta kolaborasi berbagi peran dan kerjasama menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan, di mana sistem pengarsipan dokumen di keuangan di Satker PPS Sumatera Barat belum tertata rapi, dan juga belum ada sistem penyimpanan soft digital atau digitalnya karena perubahan struktur organisasi yang tadi. Dampaknya adalah mobilitas pencarian laporan terganggu. Yang kedua adalah risiko kehilangan dokumen meningkat. Nah, untuk keterkaitan dengan Smart ASN, yaitu adalah yang pertama adalah hospitality, itu arsip yang rapi memudahkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan penggunaan data. Yang kedua adalah profesionalisme, itu penataan arsip yang standar dan terintegrasi mencerminkan tanggung jawab serta kompetensi ASN dalam pengelolaan administrasi keuangan. Selanjutnya adalah memilih core isu dari 3 isu tadi menggunakan teknik APKL. Di sini terlihat bahwa hasil dari analisis menggunakan APKL ini untuk aktual, apakah isu tersebut benar-benar terjadi. Untuk isu belum optimalnya literasi teknologi keuangan dan juga keterbatasan sumber daya manusia itu memiliki poin yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa isu literasi teknologi keuangan dan keterbatasan itu merupakan masalah yang sangat benar-benar terjadi, hangat dan langsung mempengaruhi kinerja pegawai. Sementara isu pengarsipan juga masih aktual meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan 2 isu sebelumnya. Selanjutnya pada indikator problematik, kembali lagi untuk isu literasi teknologi keuangan dan juga keterbatasan sumber daya manusia memiliki skor yang tinggi. Di sini bisa terjadi karena kedua isu ini dianggap lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas serta keberhasilan implementasi sistem. Sementara untuk pengarsipan dengan skor 4 itu dinilai lebih sederhana meski tetap penting bagi ketertiban administrasi. Selanjutnya untuk indikator kelayakan, di mana ketiga isu ini memperoleh skor yang sama, yang menandakan bahwa semua isu ini menyangkut kepentingan khalayak yang luas, baik pegawai, pimpinan maupun organisasi. Yang terakhir adalah indikator layak. Untuk isu literasi sakti dan pengarsipan keuangan sama-sama mendapatkan skor 4, sedangkan keterbatasan sumber daya mendapatkan skor 3. Ini menunjukkan bahwa literasi dan pengarsipan lebih realistis untuk segera ditindaklanjuti dengan solusi yang relatif terukur seperti pelatihan, sosialisasi, penyusunan panduan maupun penataan sistem pengarsipan. Adapun isu keterbatasan SDM dinilai lebih sulit ditangani dalam jangka pendek karena solusinya biasanya memerlukan kebijakan struktural dan waktu yang cukup lebih panjang. Nah, berdasarkan hasil analisis dari keempat indikator ini dapat disebutkan bahwa isu yang memperoleh kriteria untuk dijadikan prioritas adalah belum optimalnya literasi teknologi keuangan sakti di lingkungan pegawai dengan skor 18. Setelah mengetahui core isu, selanjutnya akan dianalisis lebih dalam apa penyebab terjadinya isu tersebut. Di sini saya memakai metode family tree, di mana di gambar ini terlihat bahwa untuk isunya adalah belum optimalnya literasi teknologi keuangan di lingkungan pegawai, di mana penyebabnya adalah yang pertama individu dan yang kedua organisasi, di mana individu itu adalah perbedaan tingkat pemahaman, sedangkan organisasi itu adalah dari sosialisasi atau pendampingan yang belum merata atau sarana pembelajaran aplikasi belum optimal, di mana hal ini penyebabnya mungkin bisa dari belum ada panduan praktis untuk aplikasi keuangan. Dampaknya adalah terganggunya proses pengelolaan keuangan. Setelah mengetahui akar masalah dari isu tadi, selanjutnya penulis atau saya melakukan tapisan penyebab isu menggunakan teknik APKL juga. Mana di sini ada 3 akar masalah atau isu, yaitu perbedaan tingkat pemahaman, sosialisasi pendampingan yang belum merata, dan belum ada panduan praktis untuk aplikasi keuangan. Di sini berdasarkan hasil analisis untuk indikator aktual, ketiga isu sama-sama memperoleh skor tinggi, di mana hal ini menunjukkan bahwa seluruh isu itu ternyata bersifat
nyata atau aktual sedang terjadi dan dirasakan langsung oleh pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, untuk indikator problematik, isu tertinggi adalah perbedaan tingkat pemahaman, di mana ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antar pegawai merupakan masalah yang paling kompleks dan mendesak karena berpotensi menghambat alur kerja serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan aplikasi keuangan. Selanjutnya, indikator kekhalayakan, di mana ketiga isu memiliki skor yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua isu sama-sama menyangkut kepentingan khalayak yang luas, baik itu pegawai pengguna aplikasi, unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan. Untuk indikator terakhir itu adalah layak. Untuk isu belum ada panduan praktis memiliki skor yang tinggi, di mana hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut paling realistis untuk segera dijadikan solusi. Penyusunan panduan praktis dapat menjadi langkah konkret yang langsung menjawab kebutuhan pegawai. Nah, setelah hasil di sini dapat diketahui bahwa penyebab isu yang menjadi prioritas adalah yaitu belum ada panduan praktis untuk aplikasi keuangan. Setelah mengetahui penyebab isu prioritas tadi, penulis memberikan 3 ide untuk mengatasi masalah tersebut. Di mana di sini penulis memberikan 3 ide, yaitu yang pertama adalah pelitian dan sosialisasi secara berkala, yang kedua adalah penyusunan buku panduan atau buku saku praktis, yang ketiga adalah pembuatan video tutorial. Nah, untuk memilih ide utama dari 3 ide tersebut, digunakan teknik McNamara sebagai mana yang tertera di tabel ini. Sebagaimana yang tertera di tabel, dapat diketahui bahwa untuk indikator efektivitas, solusi pelatihan dan sosialisasi secara berkala mendapatkan skor tertinggi, yaitu 5. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelatihan dan sosialisasi dipandang lebih efektif dan dalam peningkatan kompetensi pegawai karena memberikan kesempatan interaksi langsung, tanya jawab, dan praktik penggunaan aplikasi. Sementara itu, solusi penyusunan buku panduan atau saku praktis dan pembuatan video memiliki skor yang sama, yaitu 4, yang berarti keduanya cukup efektif namun tidak sekuat pelatihan tatap muka dalam mengatasi kendala. Nah, untuk indikator kemudahan, penyusunan buku panduan atau saku praktis mendapatkan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan panduan relatif paling mudah dilakukan karena dapat dirancang sekali dan digunakan berulang kali oleh seluruh pegawai. Untuk indikator biaya, penyusunan buku dan pembuatan video tutorial memiliki skor yang sama, yaitu 4. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan buku dan pembuatan video itu relatif lebih efisien dari sisi anggaran karena hanya membutuhkan biaya sekali atau pembuatan awal. Sementara pelatihan memerlukan biaya yang lebih besar dan berulang untuk setiap kegiatan. Dari hasil analisis McNamara ini diketahuilah penyusunan buku panduan atau saku praktis yang menjadi pilihan untuk dilanjutkan ke rancangan aktualisasi, di mana untuk rancangan aktualisasi dalam pembuatan buku saku tersebut terdapat beberapa kegiatan dan tahapan. Kegiatan pertama adalah identifikasi kebutuhan pegawai terkait kendala sakti, di mana tahapannya adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas mengoperasikan sakti. Selanjutnya diskusi terkait kendala teknis yang muncul, dan tahapan selanjutnya adalah menetapkan daftar prioritas penyusunan buku saku sakti. Nah, outputnya nanti adalah dokumentasi konsultasi atau diskusi dan juga draft daftar prioritas untuk menyusun buku saku sakti. Nah, kegiatan kedua adalah penyusunan materi buku saku sakti, dimulai dari tahapan pencarian referensi materi, selanjutnya menyaring materi sesuai kebutuhan, selanjutnya menyusun draft awal dan pembuatan prototipe. Nah, outputnya nanti adalah output dari kegiatan ini adalah draft atau prototype awal materi buku saku sakti. Untuk kegiatan ketiga yaitu adalah uji coba keefektifan buku saku sakti. Tahapannya adalah persiapan uji coba, selanjutnya pelaksanaan uji coba, dan mengumpulkan masukan setelah uji coba.
Nah, outputnya dari kegiatan ini adalah dokumentasi uji coba dan laporan uji coba. Nah, kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan finalisasi. Tahapannya adalah pertama memperbaiki materi, selanjutnya menyusun versi final, selanjutnya membagikan buku saku versi final, mengumpulkan umpan balik, dan membuat laporan akhir. Untuk kegiatan ini outputnya adalah buku saku sakti final dan laporan akhir rancangan aktualisasi. Untuk rekapitulasi selanjutnya, rekapitulasi nilai dasar dari 4 kegiatan dan 15 tahapan ini. Untuk nilai berorientasi pelayanan memiliki 2 nilai. Untuk akuntabel ada 6, kompeten ada 5, harmonis ada 3, loyal ada 1, adaptif ada 2, dan kolaboratif ada 2. Dengan total nilai dasar yang dilakukan adalah 21. Untuk penjadwalan, untuk kegiatan 1 sampai 3 dilakukan di minggu pertama. Kegiatan 4 sampai 5 dilakukan di minggu kedua. Untuk kegiatan 6 dilakukan di minggu kedua dan ketiga. Untuk kegiatan 7 dilakukan di minggu ketiga dan 4. Dan kegiatan 8 sampai kegiatan 10 dilakukan di minggu keempat. Sedangkan kegiatan 11 dilakukan di minggu keempat dan minggu pertama bulan November. Begitu juga dengan kegiatan ke-12, itu dari minggu keempat Oktober dan minggu pertama November. Untuk kegiatan 13 sampai 14 dilakukan di minggu pertama November, dan kegiatan terakhir itu 15 dilakukan di minggu pertama dan kedua November. Selanjutnya aktor yang terlibat. Di sini aktor yang terlibat adalah mentor, yaitu memberikan arahan dalam pemilihan isu dan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan komentor, memberikan arahan dan pemilihan isu dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah PPSPM dan bendara pengeluaran Satker PPS Sumbar, yaitu membimbing dalam pembuatan output aktualisasi. Selanjutnya adalah coach yang memberikan bimbingan dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Dan yang terakhir adalah pegawai keuangan, di mana memberikan bantuan dalam pelaksanaan uji coba penggunaan buku panduan praktis. Selanjutnya adalah potensi manfaat. Untuk potensi manfaat dalam penyusunan buku saku praktis ini, yang pertama adalah memperkuat kompetensi pegawai, di mana materi yang sederhana dan terukur dalam buku saku memudahkan pegawai memahami tata cara penggunaan sakti sehingga mampu menekan terjadinya kesalahan teknis saat melaksanakan pekerjaan. Kedua adalah menyediakan referensi cepat, di mana buku saku dapat digunakan sebagai panduan praktis yang siap diakses kapan saja. Hal ini memberikan kemudahan bagi pegawai untuk menemukan solusi instan atas kendala yang muncul saat mengoperasikan aplikasi. Ketiga adalah mendorong efisiensi kerja, di mana dengan adanya panduan tertulis, pegawai tidak lagi terlalu bergantung pada arahan langsung dari pendamping atau rekan kerja. Hal ini mempercepat proses penyelesaian administrasi dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah membangun budaya belajar berkelanjutan, di mana penggunaan buku saku mendorong pegawai untuk terus belajar mandiri serta meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya adalah potensi hambatan, di mana meskipun dalam penyusunan buku saku praktis memiliki banyak manfaat, dalam proses perencanaan hingga implementasinya tentu dapat sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan penyebaran dan aksesibilitas, di mana jika buku hanya tersedia dalam bentuk cetak atau terbatas jumlahnya, maka penyebaran informasi bisa kurang merata. Pegawai yang tidak mendapatkan akses langsung dapat tertinggal dalam memahami panduan. Kedua adalah keterbaruan informasi. Aplikasi Sakti terus mengalami pembaruan sistem. Jika buku saku tidak diperbarui secara berkala, maka informasi yang tercantum berisiko menjadi kurang relevan atau tidak sesuai dengan versi terbaru aplikasi. Ketiga adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Proses penyusunan, penyuntingan, hingga distribusi buku membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini mendapat hambatan efektivitas pelaksanaan aktualisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.